Selamat malam, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, saya berharap kalian semua kelas 12 MIPA 1 dan kelas 12 MIPA 2 tetap diberi kesehatan, tetap semangat di dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi yang baru, yaitu metabolisme. Di dalam mempelajari metabolisme, ada 3 poin penting yang harus dikuasai oleh para peserta didik, yaitu pengertian metabolisme itu sendiri, kemudian kita akan melanjutkan setelah tahu apa itu metabolisme, kita akan mempelajari katabolisme. Apa itu katabolisme? Bagaimana reaksi kimianya? Apa tujuannya? Di mana terjadi? Tahap-tahapnya seperti apa? Setelah mempelajari reaksi katabolisme, kita juga akan mempelajari reaksi anabolisme. Ya, reaksi anabolisme, tahap-tahapnya seperti apa, terjadi di mana, bagaimana reaksi kimianya. Ini. Metabolisme bisa diartikan sebagai seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi metabolisme meliputi reaksi pembongkaran. Apa yang dibongkar di sana? Yang dibongkar adalah senyawa kompleks. Ya, yang dibongkar dalam reaksi katabolisme adalah senyawa kompleks. Dibongkar menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dari reaksi tersebut dihasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Dengan ATP itulah sel dapat memperoleh energi untuk kehidupannya. Reaksi katabolisme meliputi katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat ini adalah reaksi umum yang sangat sederhana. Karbohidrat kita peroleh dari berbagai asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat dapat dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Kalau karbohidrat adalah polisakarida atau gula banyak, gula majemuk, dipecah menjadi gula-gula tunggal yang disebut glukosa. Nah, glukosa itu yang mempunyai rumus kimia C6H12O6 dapat dipecah menjadi senyawa CO2 dan H2O melalui dua reaksi, ya, melalui dua alternatif. Yang pertama adalah melalui reaksi respirasi, dan yang kedua melalui reaksi fermentasi. Kalian sudah tahu bahwa dalam kondisi ada oksigen, berarti yang terjadi adalah respirasi aerob. Sedangkan dalam kondisi tidak ada oksigen, berlangsung respirasi anaerob atau yang lebih dikenal dengan
fermentasi. Dalam pembicaraan respirasi, nanti akan kita pelajari tahap-tahap glikolisis. Reaksi umum pemecahan glukosa, yaitu glikolisis. Ini ada langkah pertama adalah pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, atau yang dikenal dengan tahap pertama yaitu glikolisis. Yang kedua adalah pembentukan asetil CoA dari asam piruvat. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Disebut siklus karena memang reaksinya melingkar, circle. Dan yang terakhir dari reaksi respirasi aerob adalah transport elektron. Sedangkan pada reaksi fermentasi, kita akan mempelajari dua tipe, yaitu fermentasi alkohol. Berarti di sini glukosa dipecah menjadi alkohol. Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa berbagai minuman dan makanan hasil fermentasi alkohol biasanya mengandung alkohol. Contohnya tape, contohnya sake, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Ya, di hasil akhirnya adalah asam laktat. Besok kita akan mempelajari lebih dalam tentang fermentasi ini. Berikutnya, reaksi pemecahan yang akan kita singgung juga dalam KD ini adalah katabolisme lemak dan katabolisme protein. Katabolisme lemak menunjukkan bahwa di dalam tubuh lemak ini bisa diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan nanti akhirnya akan masuk ke dalam reaksi glikolisis ini. Ya. Jadi, kemudian protein juga akan dapat dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian kalau protein akan dipecah menjadi asam-asam amino. Nanti ujungnya juga bisa ke sana. Ya. Kemudian ketika kita berbicara reaksi pembentukan atau anabolisme, kita akan fokus pada pembicaraan tentang fotosintesis dan kemosintesis. Dari kata-katanya jelas, foto itu adalah cahaya, sintesa adalah penyusunan bahan makanan, senyawa kimia dengan bantuan cahaya. Sedangkan kemosintesa adalah penyusunan bahan kimia, senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi kimia. Dalam proses fotosintesis nanti akan kita kenal adanya dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, selanjutnya di dalam reaksi yang terjadi di dalam tubuh ada yang namanya enzim. Enzim. Apa itu enzim? Enzim secara sederhana mungkin bisa diibaratkan seperti apa ya? Kalau dalam kehidupan kalian ini seperti mak comblang ya. Jadi perantara ya, misalnya kalian ada hati dengan teman kalian, tidak berani ngomong, lah ada teman lain yang ngomongkan. Nah, enzim itu kira-kira seperti itu. Perantara atau bahasa kimianya adalah katalis, yaitu zat yang bisa
memperlancar, mempercepat reaksi, menghantarkan suatu reaksi, tetapi zat itu tidak ikut dalam reaksi. Artinya dia sesudah dan sebelum reaksi tetap sama. Enzim adalah biokatalisator, yaitu perantara katalis yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sangat khas di dalam penamaan biologi karena hampir semuanya berakhiran dengan ase. Proteinase berarti enzim yang menghantarkan reaksi pemecahan protein. Lipase berarti enzim yang memperlancar reaksi pemecahan lemak. Amilase, fruktose, heksokinase, dan sebagainya. Berakhiran ase. Di dalam pembicaraan enzim, nanti kita akan mengenal bagaimana struktur enzim, bagaimana cara kerja enzim, kemudian bagaimana apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Di dalam pembicaraan metabolisme ini nanti akan ada beberapa praktek karena kondisi seperti ini. Nanti saya akan mempraktekkan dan kalian mengamati dari rumah masing-masing dan mencatat apa-apa yang perlu dicatat di dalam pengamatan itu, serta mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan. Baik, saya lanjutkan. Enzim sangat erat di dalam proses metabolisme sel, sehingga ada beberapa penulis buku yang menamakan KD ini adalah enzim dan metabolisme sel. Makanan yang difermentasi, pada gambar ini banyak contoh makanan dan minuman hasil fermentasi, awalnya dipandang sebagai asupan bermanfaat bagi kesehatan. Namun sebelumnya tidak dipandang sebagai makanan yang bermanfaat. Namun makanan yang diolah dengan cara didiamkan selama beberapa hari atau minggu sebelum dikonsumsi ini ternyata menjadi sumber kesehatan baru. Di Amerika, saat ini sayuran yang difermentasi dan minuman kombucha tengah menjadi tren makanan sehat. Kombucha adalah minuman teh berbusa hasil fermentasi yang sudah dikenal lama di Cina. Tren ini juga didukung oleh manfaatnya berdasarkan hasil riset. Minggu lalu, peneliti dari Cambridge University melaporkan rutin mengkonsumsi produk susu rendah lemak hasil fermentasi seperti yogurt, fromage frais, dan cottage cheese dapat menurunkan resiko terkena diabetes tipe 2 sebesar 25% selama kurun waktu lebih dari 11 tahun. Seperti saya sampaikan di depan, di dalam KD ini kita akan berbicara tentang enzim, reaksi katabolisme, dan reaksi anabolisme. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Ya, seluruh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup namanya metabolisme. Reaksi ini ada yang berupa reaksi pembongkaran atau katabolisme dan reaksi pembentukan atau anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul besar
yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Jadi tadi contohnya karbohidrat dipecah menjadi disakarida, dipecah lagi menjadi monosakarida. Ya, monosakarida yang contohnya adalah glukosa ya. Selanjutnya nanti dipecah menjadi unsur yang lebih sederhana lagi dalam bentuk CO2 dan H2O dalam reaksi respirasi atau dalam reaksi fermentasi. Kemudian anabolisme adalah reaksi pembentukan. Nah, ketika berbicara reaksi pembentukan, di dalam kompetensi kita kali ini kita akan fokus pada reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis nanti akan saya peragakan percobaan Ingenhousz ya. Saya akan memperagakan percobaan Ingenhousz. Baik, saya masuk di pembahasan yang pertama pada pertemuan kali ini adalah enzim. Enzim disebut juga biokatalisator. Merupakan suatu senyawa protein yang mempunyai kemampuan mengkatalis. Mengkatalis bahasa Jawanya tadi adalah menjadi perantara. Mak comblang. Atau dalam gambaran lain mungkin bisa saya berikan begini. Ketika suatu roda sulit berputar, harus kita kasih apa supaya rodanya kenceng? Ya betul, kita bisa memberi minyak pelumas. Nah, enzim itu seperti itu kira-kira fungsinya ya. Jadi minyak pelumas sendiri tidak hancur, tetapi dia mampu mempercepat putaran roda. Suatu katalisator seperti enzim berfungsi yang paling utama adalah meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi ia tidak ikut bereaksi. Nah, ini saya garis bawah ya. Bahwa enzim itu bersifat mempercepat suatu reaksi kimia, tapi ia tidak ikut bereaksi, ya, tidak ikut bereaksi. Di sini saya garis bawah, saya tebalkan, meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia. Ya. Tanpa enzim, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan sangat lambat. Tanpa enzim, reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh akan berjalan sangat lambat. Apa itu enzim? Enzim kalau kita analisis, dia sebetulnya tersusun dari komponen-komponen utama. Komponen enzim yang penyusun utamanya adalah protein. Ya, coba kita lihat. Ya. Ini adalah penyusun utama apoenzim. Ya. Apoenzim dilengkapi dengan, maaf ini tulisannya dibetulkan ya, holoenzim. Holo, ini O bukan A ya, holoenzim. Holoenzim tersusun dari protein dan non-protein atau disebut dengan senyawa kofaktor. Senyawa kofaktor itu ada gugus prostetik dan ada koenzim. Ya, gugus prostetik dan koenzim.
dan keduanya terikat kuat pada protein utama, ya. Keduanya terikat kuat pada protein utama. Komponen koenzim seringkali tidak begitu terikat pada protein. Ya. Seringkali tidak terikat kuat pada protein. Bagaimana enzim bekerja di dalam tubuh kita? Reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim tidak berjalan spontan, tetapi selalu melalui beberapa tahap. Mari kita lihat bagaimana enzim ini bekerja. Nah, yang pertama, pembentukan kompleks enzim substrat. Yang kedua, modifikasi substrat membentuk enzim yang masih terikat dengan substrat dalam bentuk reaksi enzim substrat. Dan yang terakhir adalah produk dari reaksi kimia dilepaskan. Dari gambar ini coba kita lihat. Ini enzim atau substrat? Substrat, ya. Ini substrat. Kemudian yang biru besar ini adalah enzim. Ini enzim, ya. Kalian lihat ada sisi yang melekuk, ya. Ada sisi yang melekuk ini. Nah, kalau dilihat sisi yang melekuk ini ya, melekuk begini. Ini masuk sama persis dengan lekukan yang dimiliki oleh substrat. Maka ketika substrat bertemu enzim, membentuk senyawa enzim substrat. Ya, ini ya, yang ini adalah senyawa enzim substrat. Kompleks enzim substrat. Ini sebagai langkah berikutnya, yaitu pembentukan enzim substrat. Nah, kemudian setelah substrat berikatan dengan enzim, terjadi reaksi pemecahan. Di sini ada dua bulatan, ya. Ini menggambarkan substrat yang sudah pecah. Ya. Ini adalah pecahan pertama dan ini pecahan kedua. Jadi yang tadinya satu senyawa, kemudian pecah menjadi dua senyawa. Peran enzim itu di sini, ya. Peran enzim adalah memecahkan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, ini adalah reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Jadi bertahap seperti ini. Ada dua teori yang menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim, yaitu yang pertama adalah teori gembok dan anak kunci, lock and key theory, dan yang kedua adalah teori induced feed, teori gembok dan anak kunci, dan teori induced. Nah, penjelasannya dengan gambar seperti ini. Yang atas, coba diperhatikan yang atas, ada gambar seperti anak kunci, ya. Nah, substrat di sini diteorikan seperti anak kunci. Substrat adalah senyawa yang akan direaksikan. Kemudian, sisi aktif dari enzim membentuk kuncinya atau gemboknya, ya. Nah, kalau dilihat ujung dari anak kunci ini masuk ke dalam kuncinya, ya. Sisi di mana substrat berikatan dengan enzim namanya sisi aktif enzim. Ini teori pertama. Nah,
ketika kunci dengan anak kunci bertemu atau enzim bertemu dengan substrat, terbentuklah senyawa enzim substrat. Ini ya. Ini terbentuk senyawa enzim substrat. Nah, setelah berikatan seperti ini, langkah selanjutnya substrat akan terpecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Di sini ada 2 produk. Apakah hanya 2 produk, Pak? Oh, tidak. Bisa produknya 3, 4, 5, dan sebagainya. Ya. Ini adalah gambaran sederhana. Pecah menjadi 2 molekul yang lebih sederhana. Jadi, dalam teori yang pertama ini, substrat dan enzim bekerja bagaikan kunci dan anak kunci. Nah, bagaikan gembok dan anak kunci. Lock and key hipotesa. Teori yang kedua adalah induced fit, di mana molekul substrat yang bergabung dengan enzim akan mendorong perubahan bentuk molekul enzim. Di sini sisi aktif dari enzim tidak membentuk cekuan, tidak membentuk pola seperti yang diminta oleh substrat, tetapi dia lebih fleksibel, ya. Dia lebih fleksibel. Ketika substratnya membentuk seperti ini, maka sisi aktif dari enzim akan menyesuaikan. Ya. Kemudian proses selanjutnya sama seperti teori yang pertama, yaitu terbentuk kompleks enzim substrat. Ya. Selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya nanti enzim tetap utuh, enzimnya tetap utuh. Ya, sesudah reaksi enzimnya akan utuh dan substrat akan terpecah. Ya, bisa menjadi 1 bagian, 2 bagian, bisa menjadi 3 bagian, bisa menjadi 5 bagian dan sebagainya. Nah, yang atas ini adalah substrat dan yang bawah adalah enzim. Ini adalah 2 teori bagaimana enzim bekerja. Berikutnya kita akan melihat apakah enzim terpengaruh oleh faktor lingkungan. Ada banyak faktor yang menentukan kerja suatu enzim. Ada banyak faktor. Mungkin kalian bisa menemukan faktor selain ini dari sumber-sumber yang kalian baca. Di dalam bahasan ini akan kita lihat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah suhu. Grafik yang pertama, grafik 2.7, memperlihatkan pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Nah, membentuk grafik apa ini? Membentuk grafik ya hiperbola, ya parabola terbalik. Ini suhu 0 derajat. Ya. Ini suhu 0 derajat. Horizontal menunjukkan suhu, ya. Kemudian vertikal menunjukkan aktivitas enzim. Ketika suhu 0 derajat, apa yang terjadi dengan enzim? Enzim tidak bekerja, ini kan. Kemudian pelan-pelan, ketika suhunya naik, enzim semakin cepat sampai tercapai suhu optimum. Ini adalah suhu optimum, ya.
Kira-kira di suhu berapa ini? Ya, mungkin kira-kira di suhu 36, 37 ya, ini agak kurang ke sini. Maaf. Sekitar ini ya, 36, 37 derajat. Suhu tubuh kita berapa? Ya, 36 sampai 37 derajat. Kenapa sayuran, makanan yang kita masukkan ke dalam kulkas tidak busuk? Ya, betul. Karena enzim yang terdapat di dalam bakteri pembusuk ketika suhu di antara 0 sampai 4 derajat di dalam kulkas, suhunya kalau kalian cek silahkan ya, antara 0 sampai 4 derajat, enzim tidak aktif. Enzim-enzim siapa? Enzim dari bakteri pembusuk. Sehingga bakterinya akan tidak aktif dan makanan itu tidak busuk. Ya, karena pembusukan makanan pasti diakibatkan oleh aktivitas bakteri atau aktivitas mikroorganisme lain. Di dalam kulkas, enzim-enzim yang ada dalam tubuh mikroorganisme tidak aktif, sehingga makanan tidak busuk. Baik, ketika suhu tubuh naik, kerja enzim semakin menurun, betul ya, ini menurun. Sampai suhu berapa ditolerir? Di bawah 60 derajat. Ketika seseorang suhu tubuhnya naik karena menderita sakit, maka reaksi di dalam tubuh akan terganggu. Pencernaan terganggu, peredaran darah terganggu, respon saraf terganggu, gerak terganggu. Loh, kenapa kok itu terganggu semua, Pak? Ya, kenapa? Karena seluruh gerak, seluruh kerja dari tubuh kita merupakan reaksi kimiawi, reaksi biokimia. Dan ketika enzim yang mempengaruhi kerja dari tubuh kita terganggu, seluruh reaksi akan terganggu dan kita akan merasakan gangguan dari berbagai macam sistem organ tubuh kita. Jadi yang pertama, pengaruh enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Suhu terbawah yang masih bisa direspon oleh tubuh, oleh enzim, namanya suhu minimum. Ya, ini suhu minimum. Ini suhu minimum. Kemudian suhu terbaik yang direspon baik oleh enzim adalah suhu optimum. Dan suhu yang tertinggi yang masih bisa direspon oleh enzim disebut suhu maksimum. Ya. Dalam video percobaan yang harus kalian tonton, saya memperagakan percobaan enzim katalase. Nah, salah satunya saya menggunakan perlakuan air es dan air panas. Apakah berbeda kecepatan reaksinya? Kalian bisa mencermati di dalam video yang sudah saya siapkan di link YouTube. Baik, berikutnya adalah pH. Ya. Faktor kedua yang mempengaruhi kerja enzim adalah potensial hidrogen, pH. Apa itu pH? Ya, betul ya. Potensial hidrogen yaitu banyaknya ion H positif yang terdapat di dalam suatu larutan. Kita lihat
sumbu horizontal ini menunjukkan besaran pH dari 0 sampai 14 ya. pH maksimum itu kan 14. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan aktivitas enzim. Pada pH berapakah enzim biasanya bekerja? Kita tarik ya. Ini kita tarik ke bawah. Kira-kira pada berapa ya? Enzim bekerja pada pH 7. Kebanyakan enzim bekerja pada pH 7 atau pH netral. Tapi ada juga enzim yang optimum bekerja pada pH asam. Ada enzim yang optimum bekerja pada pH basa. Di mulut kita pH-nya berapa? Ya, pH di mulut kita adalah 7. Ya. Netral. Ketika makanan didorong masuk ke dalam lambung, kalian ingat di lambung terjadi produksi HCl, asam ya. Berarti di lambung suasananya asam. Apakah enzim di dalam lambung tidak bekerja karena suasana asam atau menurun kecepatannya? Enzim-enzim yang bekerja di lambung dia justru optimum ketika pH-nya rendah. Ya, enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam lambung justru optimum ketika pH-nya rendah. Tetapi enzim yang bekerja pada suasana netral, ketika tadi saya contohkan di mulut ada enzim amilase. Enzim amilase mulut ketika tertelan ke dalam lambung, apakah di lambung dia masih bisa bekerja? Ya, karena dia optimum di pH netral, maka ketika masuk di lambung, amilase akan tidak aktif. Ya. Kemudian naik lagi. Ya, makanan itu turun ke usus halus. Bagaimana pH di usus halus? Ternyata pH di usus halus ini tinggi. Maka enzim-enzim pencernaan yang bekerja di lambung dia tidak aktif ketika ikut bahan makanan masuk ke usus halus dan usus besar. Jadi pH yang bekerja di dalam mereaksikan reaksi-reaksi biokimia tergantung dari suasana di mana enzim itu bekerja. Tetapi secara umum pH netral adalah tempat yang paling cocok untuk bekerjanya enzim. Baik, itu adalah pengaruh pH. Di dalam percobaan enzim katalase, saya menggunakan HCl yang menggambarkan suasana asam dan menggunakan NaOH yang menggambarkan suasana basa. Kalian bisa mencermati di dalam video percobaannya. Berikutnya, apalagi yang mempengaruhi kerja enzim? Ternyata jumlah enzim. Ya, jumlah enzim. Grafik horizontal menunjukkan jumlah enzim. Kemudian grafik vertikal menunjukkan aktivitasnya. Semakin banyak jumlah enzimnya, reaksi berjalan semakin cepat. Ya, ini membentuk grafik eksponensial ya. Semakin banyak enzimnya, maka reaksi berjalan semakin cepat. Berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi substrat.
Ya, kita lihat di grafik ini, grafiknya ini repeater ya. Repeater itu ada pembatas. Sumbu horizontal menunjukkan konsentrasi substrat. Ini. Dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas enzim. Kita lihat ketika konsentrasi substratnya masih sedikit, ya di area depan ini, enzim mempercepat laju reaksi, ya. Kemudian substratnya ditambah lagi, masih bisa cepat. Sampai pada tahapnya ada repeater, ada pembatas. Ya, pada titik ini kemampuan enzim tidak bisa meningkat lagi. Dia akan stagnan di sini. Ya, dia akan stagnan bekerja di sini. Bagaimana caranya supaya ini lebih cepat lagi? Ya, kembali ke grafik sebelumnya. Enzimnya ditambah supaya reaksinya semakin cepat. Ya. Jadi ketika jumlah enzimnya tetap, substratnya banyak, kerja enzim tidak bisa dipacu lebih cepat. Baik. Berikutnya adalah adanya zat penghambat. Yang menghambat kerja enzim adalah adanya zat penghambat atau inhibitor. Ya. Enzim dapat terhambat kerjanya apabila ada zat penghambat. Ya, ada zat penghambat. Zat penghambat di dalam tubuh ada yang bersifat merugikan, ada yang bersifat menguntungkan. Ya. Nih. Kalian tahu bahwa enzim berfungsi mempercepat suatu reaksi biokimia. Ketika jumlah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sudah cukup, tubuh harus menghentikan reaksi pemecahan zat itu. Disinilah peran dari inhibitor atau zat penghambat. Berarti inhibitor pada kasus ini bersifat positif. Hal lain, ketika tubuh kita mendapatkan racun, racun bisa menghambat kerja enzim. Berarti kasus ini menunjukkan bahwa inhibitor yang berupa racun bersifat negatif. Jadi inhibitor enzim bisa bersifat positif, yaitu inhibitor yang alami terdapat di dalam tubuh, tapi ada juga yang bersifat negatif. Demikian bahasan pertama dari kompetensi dasar metabolisme. Selanjutnya saya akan menyampaikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama harus dilakukan, kalian silahkan membuka link YouTube. Link YouTube yang saya berikan, itu YouTube pribadi saya ya, nanti ditonton. Nah, setelah ditonton, silahkan sambil kalian mengisi LKPD. Akan saya bentuk kelompok-kelompok supaya ketika nanti kita presentasi, masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasilnya. Ya, kalian bisa kerja dalam kelompok terlebih dahulu. Bisa menggunakan kelompok terakhir yang saya bentuk waktu kita kemarin membentuk presentasi untuk pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman. Bisa nanti saya breakout lagi ketika Zoom. Baik, terima kasih atas perhatian, atas konsentrasi kalian semua di dalam pertemuan kali ini. Tetap prokes, jaga kesehatan, dan selamat bekerja.